Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana dibukakannya pintu-pintu surga. Artinya bulan di mana orang-orang banyak sekali melaksanakan amal salih, dan di antara amal salih yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslimah adalah salat tarawih. Kita tahu teman-teman bahwasanya salat tarawih ini biasa dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan, dan kita tahu bahwasanya at-tarawih, kalau kita lihat dari bahasa ya, at-tarawih itu artinya adalah jamak dari tarwihah, yang mana kalau dibuka lagi di kamus itu artinya adalah istirahat. Jadi dulu tuh dinamakan dengan tarawih teman-teman, karena pada waktu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an mereka salat, maka mereka salat dengan memanjangkan berdiri, rukuknya pula dipanjangkan dan sujudnya juga dipanjangkan. Nah, di setiap 4 rakaat mereka istirahat. Jadi tarawihnya kita dengan tarawihnya generasi-generasi awal itu berbeda ya. Subhanallah. Kalau kita selesai jam, misalnya habis Isya, ba'da Isya selesai jam 8:30 tuh sepertinya sudah lama sekali. Para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka lebih lama lagi. Maka mereka mengatakan bahwasanya setiap 4 rakaat mereka itu istirahat. Teman-teman bisa dilihat di dalam kitab Lisanul Arab. Kemudian kenapa sholat tarawih itu disunahkan ya, dan hukumnya sholat tarawih ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan ya. Jadi bukan wajib ya teman-teman, ini harus kita perhatikan. Sehingga kalau misalnya ada di antara sahabat-sahabatku yang suatu hari misalnya ya ada udzur tidak sholat tarawih, maka tidak berdosa. Karena memang hukumnya di sini sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Dan agar kita bisa lebih bersemangat lagi untuk menjalankan ibadah salat tarawih, maka kita akan mengetahui apa keutamaan-keutamaannya. Dan ini perlu teman-teman kita berikan kepada anak-anak kita ya. Pendidikan ini perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita hanya mengatakan kepada anak-anak kita, ayo nak salat tarawih, ayo nak salat tarawih, tapi ternyata kita belum memberikan ilmunya. Dan ini bekal untuk kita sebagai seorang ibu. Ketahuilah wahai saudariku bahwasanya di antara keutamaan salat tarawih ya, Masya Allah, ini adalah menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa kita yang telah lalu. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang dia bangun, qom itu artinya bangun untuk salat tarawih, imanan wahtisaban. Iman itu adalah orang-orang yang memang benar-benar yakin bahwasanya yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah salat wahtisaban, dan benar-benar mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Maka orang tersebut dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang salat tarawih berjamaah bersama imam nih teman-teman, dan dia sampai selesai salat witir bersama imam, artinya kalau sampai selesai berarti kan salat witirnya bersama imam. Maka subhanallah, pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau ya, husiba lahu qiyamul lailah, maka pahala yang akan didapatkan oleh orang yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, dia seakan-akan salat semalam suntuk. Ditulis baginya itu pahala salat semalam suntuk. Allahu Akbar. Sangat luar biasa ya teman-teman. Kita salat tarawih beberapa rakaat saja, kemudian ditambah dengan salat witir, salatnya bersama imam, itu sudah dihitung kita pahala sholat semalam suntuk ya, Masya Allah. Dan orang-orang yang rutin mengerjakan sholat tarawih ya, maka ketika meninggal dunia dicatat sebagai syuhada ya, Masya Allah. Jadi waktu itu ada Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu an, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ketika orang itu bersyahadat ya, mengucapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu adalah Rabbnya, dan Rasulullah SAW adalah utusannya, kemudian sholat 5 waktu, saum ibadah Ramadan, mengerjakan qiyam di dalamnya, kemudian membayar zakat, maka orang ini dia ketika meninggal dunia maka termasuk dari kalangan siddiqin, dari kalangan syuhada ya, Masya Allah. Lihat, luar biasa kan teman-teman, mengerjakan sholat tarawih dihapuskan dosa-dosanya. Kalau meninggal dunia dia dihitung sebagai syahid atau sebagai syuhada. Kemudian ketika dia bersama imam sholatnya, maka dia akan
mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Ya subhanallah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan-bulan Ramadan ini di malam harinya untuk bisa beribadah salat tarawih. Nah, setelah kita mengetahui keutamaan salat tarawih, maka yang perlu kita ketahui juga teman-teman adalah apakah salat tarawih itu bisa dilaksanakan sebelum Isya atau setelah Isya. Maka salat tarawih ini waktunya adalah setelah salat Isya. Imam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan, kata beliau nih di dalam Majmu' al-Fatawa, nanti teman-teman boleh buka kitabnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para imam itu tidak melaksanakan salat tarawih kecuali setelah salat Isya, sebagaimana di masa Nabi Muhammad SAW dan di masa para khulafaur rasyidin. Jadi pada waktu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an, mereka melaksanakan salat tarawih setelah salat Isya. Dan subhanallah, itulah yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad dan para khulafaur rasyidin. Ya, sehingga tidak ada yang namanya salat tarawih itu ba'da maghrib. Semuanya ba'da Isya. Ya, kemudian setelah kita mengetahui kapan dilaksanakannya salat tarawih, kemudian yang perlu kita ketahui juga teman-teman, nah ini kan biasanya ini ya berbeda-beda ya, setiap kalau misalnya ada salat tarawih tuh ada yang 4-3, ya 4 rakaat baru 3, ada yang 2 rakaat sampai 4 kali baru 3 ya. Biasanya kan kita menemukan berbeda-beda ya. Nah, ternyata ini semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalau salat ya beliau masna. Awalnya beliau salatnya 2 rakaat. Dan beliau tutup salat 2 rakaat ini dengan salat witir. Masya Allah. Dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, Ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat Isya ya di waktu sebagian seseorang itu sibuk ya untuk kembali ke rumahnya atau mengerjakan pekerjaan yang lainnya, maka beliau sholat qiyam, dan di setiap salam itu beliau 2 rakaat kemudian setelah itu sholat witir. Jadi ini yang dipilih oleh pendapatnya Syekh Ibnu Baz, bahwasanya yang afdal, yang paling utama dalam sholat tarawih ya, itu adalah masna, 2. Ada lagi teman-teman yang sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya sholat tarawih juga boleh 4 kemudian 3. Maka ini tidak perlu kita benci atau kita tidak lakukan, karena memang ada dalilnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat 4-3 ya. Subhanallah. Dan bagi kita sebagai seorang wanita, nah ini penting banget ya. Sholat tarawih itu apakah boleh sendirian atau harus berjamaah ya. Subhanallah. Ini yang insya Allah akan lebih kita tekankan ya teman-teman pada kajian pagi hari ini. Jadi kalau misalnya kita itu benar-benar pengen mendapatkan pahala sholat tarawih, maka yang perlu kita lakukan adalah kita sholat dengan berjamaah di rumah kita ataupun sholat sendirian, boleh ya. Jadi sholat tarawih itu boleh sendirian, boleh berjamaah. Karena kalau misalnya sholat dia ada temannya nih, para wanita dengan para wanita di rumahnya, maka itu lebih afdal. Tapi kalau memang tidak ada temannya, maka dia sholat sendirian. Yang nggak boleh itu kalau nggak sholat, yang nggak ada udzur tapi tidak sholat. Baik. Nah, yang perlu kita ketahui juga teman-teman, dari yang sholat tarawih bagi seorang wanita itu, kalau misalnya nih, dia mengatakan, kalau misalnya kita sholat tarawihnya itu di masjid, ya, kan kita dapat 27 pahala. Ya. Nah itu bagaimana? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, lihat ya. Yuk kita bareng-bareng berpikir sejenak. Ya. Betul bahwasanya sholat di masjid itu 27 rakaat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan itu 27 rakaat kan artinya laki-laki dan perempuan dapatnya sama ya, 27 kalau di masjid. Dan Rasulullah SAW menegaskan nih, sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi hujratiha. Kata Rasulullah SAW, sholatnya wanita di kamarnya itu lebih afdal. Lebih afdal itu berarti lebih utama ya. Kalau lebih utama itu artinya ketika seorang wanita dia sholat di rumahnya lebih banyak pahalanya. Kan lebih utama. Subhanallah.
Bahkan ya teman-teman, dulu pada waktu zamannya Rasulullah SAW itu datang seorang wanita bernama Ummu Humaid. Ini namanya sahabiyah ini Ummu Humaid. Datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau curhat. Nah, ini nih fitrahnya seorang wanita nih sukanya curhat ya. Dan saya lihat juga tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada yang ditanyakan kepada Ustadz Hanan semuanya bentuknya curhat ya, masalah yang dialami oleh pribadinya. Nah, ini sudah dicontohkan oleh sahabiyah yang bernama Ummu Humaid. Jadi Ummu Humaid itu datang kepada Rasulullah SAW teman-teman dan mengatakan kepada Rasulullah SAW curhat, ya Rasulullah, saya itu senang sekali, kata Ummu Humaid nih ya, dengarkan baik-baik ya teman-teman. Saya senang kalau salat berjamaah, salat tarawih itu bersama Anda ya Rasul di masjid. Maka kata Rasulullah SAW, qad alimtu annaki tuhibbina as-salah ma'i. Wahai Ummu Humaid, kata Rasulullah SAW, aku itu tahu apa yang engkau inginkan. Engkau ingin salat berjamaah bersamaku di masjid. Wa salatuki fi baitiki khairun laki. Lihat. Dan salatmu di dalam rumahmu itu lebih baik, lebih utama ya. Khairun laki min salatiki fi hujratiki. Wa salatiki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki wa salatiki fi masjid qaumi. Jadi lihat, subhanallah ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Humaid bahwasanya salat di rumahmu itu ya Ummu Humaid lebih baik daripada salat di masjid kaummu atau di masjidku. Dan kita tahu teman-teman, masjidnya Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Orang sholat di dalam Masjid Nabawi. Kira-kira pahalanya itu jauh nggak? Banyak nggak? Pahalanya itu kan banyak banget kan? Masya Allah, 1000 pahala kita dapatkan. Kalau kita sholat di masjidnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dengan itu, Rasulullah SAW tetap mengatakan kepada Ummu Humaid bahwasanya sholat di rumahmu itu lebih utama. Berarti, kalau wanita itu sholat di rumah artinya pahalanya jauh lebih banyak daripada sholat di masjid. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian setelah kita tahu mana yang afdal, mana yang paling utama, apakah sholat di rumah ataupun sholat di masjid, kita sepakat bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan untuk sholat wanita ini lebih utama di rumah. Ya. Nah, apakah dia sendiri atau berjamaah? Maka yang afdal lagi kalau misalnya ada sesama perempuan ya, misalnya dengan anaknya sholat berjamaah ya, dengan ibunya atau dengan dengan kalau ada buliknya ya, dengan para wanita lainnya ya, Masya Allah. Tapi kalau misalnya kita tuh kalau sholat di rumah, misalnya Ustazah kalau sholat di rumah itu godaannya banyak, nggak bisa seperti sholat di masjid misalnya. Atau misalnya kalau sholat di masjid kita ada sesuatu yang kita dapatkan ya, misalnya. Maka Syekh Mustafa Al-Adawi dan Rasulullah SAW juga menegaskan ya, kalau ada orang wanita ya, kalau ada seorang wanita dia pengen sholat di masjid, maka jangan engkau larang. Dan Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau adalah seorang Syekh Al-Sunnah ya dari Mesir. Beliau mengatakan bahwasanya sholat di masjid bagi seorang wanita ya, apabila dia memang mendapatkan sesuatu yang berfaedah, misalnya dari seorang ceramah ya, penceramah atau seorang ustadz misalnya memberikan kultumnya, kan biasanya kalau di tempat kita juga ada ya, maka dia boleh untuk pergi ke masjid. Nah, pastinya kita seorang wanita kalau mau pergi ke masjid itu ada syarat dan ketentuannya berlaku. Kita lihat baik-baik ya teman-teman, catat baik-baik. Kalau ada memang teman-teman nih yang pengen kekeh sholatnya di masjid dengan alasan misalnya kalau sholat di rumah itu tidak bisa seperti di masjid, maka yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan adalah meminta izin kepada suami kita atau kepada bapak kalau memang belum menikah ya, kepada mahramnya. Kalau nggak ada bapaknya ya kepada mahramnya. Ya, subhanallah. Ini benar-benar Rasulullah SAW ingatkan, diwanti-wanti nih sama Nabi kita Muhammad. Kata beliau, idza sta'zanakum nisa'ukum ilal masajid fa'dzanu lahun. Kata Rasulullah SAW, wahai para kaum muslimin, para laki-laki, jika istri kalian minta izin pada kalian untuk ke masjid, maka izinkan mereka. Artinya
seorang wanita ini, wanita muslimah kalau mau keluar masjid harus izin dulu kepada suaminya, harus izin dulu kepada mahramnya. Ya, ini yang mesti diperhatikan ya ibu-ibu, jangan asal keluar aja ya, tapi kita izin dulu. Yang kedua, pastikan ya baju yang kita pakai itu pastinya menutup aurat kita, yang menggunakan hijab yang benar sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jaga bahwasanya kita ketika keluar masjid itu tidak berhias, tidak bersolek ya. Jangan ketika ke masjid kita sengaja misalnya muka kita itu seperti buku gambar ya, dicoret-coret, ada merah-merahnya, alisnya ditebalkan misalnya, kemudian bibirnya dikasih merah-merah, ya pipinya juga ya. Ini namanya bersolek ya, tabarruj. Dan ini tidak diperbolehkan bagi seorang wanita ketika dia akan keluar dari rumahnya. Dan ketika teman-teman misalnya mau sholat di masjid misal, maka jangan gunakan parfum ya. Jangan gunakan parfum. Ingat ya bahwasanya setiap wanita itu kalau dia keluar nih, maka pasti setan itu akan menghiasinya. Dan kalau sampai dia keluar rumah kemudian memakai parfum, dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, subhanallah, maka yang paling ngeri lagi adalah dia tidak akan bisa mencium bau surga ya. Nah, bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti ya, kata beliau, ayyuma mra'atin asobat bukhuran, wanita mana saja, bukhur ini adalah, kalau yang saya ketahui bukhur itu kayak semacam pewangi tapi biasanya dibakar dulu. Nah, itu kan menimbulkan bau harum ya. Dan biasanya kalau kita bakarnya itu di sebuah ruangan, di situ ada baju tuh nempel di baju kita. Maka kalau ada wanita yang dia bajunya itu dibukhur, dikasih harum-haruman, maka janganlah dia menghadiri sholat isya bersama kami, kata Rasulullah SAW ya, subhanallah, masya Allah. Dan ini ditegaskan juga oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan kepada Zainab, kata beliau, idza syahidat ihdakunnal masajid fala tamassu tiban. Jika salah seorang di antara kalian nih, kita para wanita ingin mendatangi masjid, maka jangan memakai parfum. Diingat-ingat ya Bu, ibu-ibu boleh pakai parfum di depan suaminya, boleh. Mau pakai parfum 1 botol boleh. Tapi kalau mau ke masjid, parfumnya disimpan dulu ya. Jangan dipakai, apalagi parfumnya yang baunya itu sampai semerbak ya. Jarak 1 meter masih bisa tercium. Wah, ini bahaya banget. Dan enggak juga kita tuh misalnya ke masjid menimbulkan bau badan yang tidak enak juga enggak. Maksudnya harus bersih. Enggak ketika kita sholat keadaannya dekil dikumel ya enggak juga ya. Tapi tetap harus dalam keadaan bersih ya. Dan bersih tuh enggak harus pakai parfum ya, Masya Allah. Ya, misalnya ya minimal baju yang dipakai atau baju sholat yang dipakai itu enggak dicuci-cuci gitu ya. Sering-sering aja dicuci dan itu insya Allah tidak akan menimbulkan bau yang tidak enak ya. Nah, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ini yang perlu diperhatikan juga kalau kita sholat tarawih di masjid, maka jangan sampai terjadi yang namanya ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan ketika masuk dan keluar dari masjid ya. Jadi kalau bisa nih teman-teman ya, kita tahu diri, oh kira-kira pintu mana nih untuk kaum wanita, oh pintu yang sebelah sini ya, berarti kita masuk dari pintunya para wanita. Kalau pintunya laki-laki sebelah kanan ya berarti kita jangan masuk dari pintu sebelah kanan. Dan ini juga kita harus perhatikan ya teman-teman untuk soft ya. Untuk soft juga kita harus perhatikan bahwasanya softnya wanita kalau sedang sholat bersama laki-laki itu yang paling afdal adalah yang paling belakang ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi wanita-wanita salihah dan mudah-mudahan kita bisa menggunakan ibadah ya sholat tarawih ini di bulan Ramadan dengan secara maksimal ya. Apapun yang kita pilih dari keputusan kita, baik itu sholat di rumah ataupun sholat di masjid, sama-sama baik. Dan kalau kita pengen mendapatkan yang paling afdal ya, dituliskan pahala yang lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh sholat di rumah. Pastinya harus dengan sebuah keistiqomahan ya. Jadi paling enak itu kalau sholat di rumah kalau ada temennya ya teman-teman. Kalau ada temennya bisa sholat berjamaah ya, Masya Allah. Apalagi kalau misalnya
teman kita itu yang kita ajak sholat itu Masya Allah bacaannya bagus, itu bisa menambah kehusyuan ya Masya Allah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pastinya kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan milik saya pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.